Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang dalam rangka talibul ilmi, dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas al-ma'qid al-awwal, yaitu poin yang pertama dari kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, yaitu tathhir wi'a'il ilmi, menyucikan bejananya ilmu, yaitu yang dimaksud adalah hati. Kemudian pula, yakni bersihnya hati kembali kepada dua pokok yang agung. Yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat, yaitu menyucikan hati dari najis-najis syubhat, dan ini bisa diobati dengan menuntut ilmu. Jika terdapat syubhat, maka dengan apa obatnya? Dengan menuntut ilmu. Kalau tidak mengetahui ilmu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yaitu bertanya kepada orang yang ahli ilmu. Kemudian juga taharatuhu min najasati asyahwat, yaitu menyucikan hati dari najis-najis syahwat. Obatnya adalah dengan bersabar. yakni syubhat, obatnya dengan menuntut ilmu. Najisnya syahwat, obatnya adalah dengan bersabar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, yakni qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa idza kunta fi sahihi Muslim, yakni di dalam Sahih Muslim, dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat bentuk rupa kalian dan tidak melihat harta-harta kalian, dan akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini di sini jelas Allah Subhanahu wa taala yang diperhatikan oleh Allah apanya? Hatinya. Yang diperhatikan oleh Allah adalah amalannya, tanpa memperdulikan yakni bentuk rupa, yakni kaya atau miskin, cantik atau jelek, dari suku mana saja. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Yani walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan hati di sini adalah tempatnya ilmu. Yani man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hallah. yakni barang siapa yang menyucikan hatinya, yang di dalamnya ada ilmu, halal,
maka ilmu pun akan masuk ke dalam hatinya. yakni menyucikan bejananya, yaitu hati, maka ilmu akan masuk ke dalam hati. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala. Barang siapa tidak menghilangkan najisnya hati, ini tidak mengangkatnya, maksudnya tidak menghilangkannya, ini berupa penyakit-penyakit hati. Wada'ahul ilmu wartahala, maka ilmu akan meninggalkan dia. Wartahala, dan ilmu itu akan pergi. Ya, terutama penyakit-penyakit hubbud dunia, yakni cinta berlebih-lebihan terhadap dunia, yakni penyakit hasad, penyakit iri, penyakit tamak, dan yang lainnya. Ya. Maka apa? Yang demikian ilmu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, kemudian kata beliau, haramun ala qalbin ayyadakhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah azza wa jal. Yani haramun, yani terhalangi, maksudnya adalah haram, terhalangi atas hati masuknya cahaya ke dalam hatinya, wa fihi syai'un, sedangkan di dalam hatinya ada sesuatu dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berupa apa? Maksiat yang ada di dalam hatinya, penyakit yang ada di hatinya, maka nur tidak akan masuk ke dalamnya. Yakni nur al-ilmu, ya, yakni nurul ilm. Oleh karenanya satu maksiat saja, yakni satu maksiat saja yang ada dalam hatinya akan mempengaruhi badannya. Demikian juga akan memperlemah hafalan. Bagi orang penuntut ilmu akan melemahkan hafalan karena sebab yakni maksiat, dosa. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkunjung kepada gurunya Waqi', ya, apa kata Imam Syafi'i? Yakni syakautu ila Waqi' su'a hifdi. Aku adukan su'a hifdi. Aku adukan kepada Waqi' buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i dikenal hafalan yang kuat, dikenal ahli bahasa. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan gurunya Waqi' mengatakan, dia menyarankan kepadaku, memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang agung, tidak akan masuk kecuali kepada orang yang meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau demikian mengatakan, yani ketika mengadukan kepada Waqi' buruknya hafalannya, maka tarkul ma'as, yaitu tinggalkan maksiat. Ya. Dan maksiat yang paling besar, waliyadzubillah, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, yakni intinya pada pembahasan yang pertama, yakni poin pertama, hendaklah membersihkan bejana, yaitu maksudnya adalah membersihkan hati. Baik. Al-ma'qidus tsani, kemudian yang kedua, poin yang kedua, yakni halaman yang ke-11, ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat, ya, dalam menuntut ilmu. Innal ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amalan adalah asas, pokok, pondasi diterimanya amalan-amalan tersebut. Jadi qab itu dibaca dengan fathah, tidak dibaca dengan dhamma. Kalau dibaca dengan dhamma maknanya kubul,
lawan daripada dzubur, yaitu kemaluan. Jadi qabuliha yang benar adalah qafnya di fathah. Inna ikhlasul a'mal asasu qabuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amalan adalah fondasi diterimanya amalan-amalan tersebut. Wasullamu usuliha. Wasullamu usuliha. Dan tangga. Sulam itu maknanya adalah tangga. Yani, dan tangga untuk mencapai kepada amalan-amalan tersebut. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa dengan apa? Dengan lurus. Nah, ini dalil, ayat ini ada dalil terkait dengan ikhlas. Karena ilmu juga termasuk bentuk ibadah. Bahkan ilmu lebih agung daripada amalan-amalan sunnah yang tersendiri. Seperti apa misalnya amalan-amalan sunnah, ya, yang itu adalah kembali kepada dirinya dengan ilmu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak ada yang lebih agung setelah kewajiban-kewajiban kepada Allah, kecuali setelahnya adalah menuntut ilmu. Ya, misal berbenturan antara puasa sunnah dengan menuntut ilmu. Ketika berpuasa sunnah tidak kuat menghafal, tidak kuat pula untuk memahami, lemah, akhirnya banyak tidur ketika berpuasa. Lebih baik mana dengan menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu muwassa', muta'addi, yaitu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan puasa adalah hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Baik. Oleh karenanya di sini butuh keikhlasan. Ya. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Wa fi sahihaini, yakni di dalam kitab sahihain. Kitab sahihain maksudnya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an. Yakni Umar radhiyallahu an maksudnya adalah Umar bin Khattab. Ketika ada huruf waw namanya Amr. Setelahnya ra ada waw, ya, maka dibaca Amr. Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ikhlas, maka dia mendapatkan sebatas keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan. Baik. Wa ma sabaqa man sabaq wa la wasala man wasala min as-salafi as-salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Ma artinya tidak, wa ma sabaq, dan tidaklah yang dahulu orang yang mendahulunya, yaitu para ulama. Wala wasala man wasala minas salafus salih, dan tidak sampai orang yang sampai dari kalangan salafus salihin, yakni para ulama, illa kecuali dengan mengikhlaskan agama untuk Allah, yang mengikhlaskan yakni amalan hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Nah, ini menunjukkan pentingnya ikhlas. Jadi dahulu para ulama demikian, awal menuntut ilmu tidak ikhlas, ya. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan apa? Yani awalnya tidak ikhlas. Mungkin karena ria, ingin dipuji, kemudian agar syuhrah, ingin dikenal, agar disebut orang yang alim, awal mulanya. Tapi ketika menuntut ilmu, lama kelamaan akhirnya yakni meluruskan niatnya, akhirnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullahu taala, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yakni aku mendengar seseorang yang mengatakan kepada Abi Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas, dan menyebutkan kepadanya kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal, bihadza irtafa'al qaum, dengan perkara ini maka kaum yakni terangkat menjadi mulia.
yakni dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Baik. Kemudian wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang mendapatkan ilmu sebatas keikhlasannya. Kalau semakin ikhlas maka ilmunya semakin banyak. Kalau tidak ikhlas maka ilmunya sedikit. Wal ikhlasu fil amal yaqumu ala arba'ati usul wa biha tahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Dan mengikhlaskan dalam menuntut ilmu tegak atas 4 perkara. Ya, tegak atas 4 pondasi. Yakni wa biha tatahaqqaqu niyatul ilmi. Maka dengan 4 pondasi tersebut, yakni tatahaqqaq, yakni akan terwujud niatul ilmi, niatnya ilmu, lil muta'allimi, bagi orang yang belajar, idza qasadaha, jika dia bermaksud untuk apa? Ikhlas. Untuk niat dalam menuntut ilmu. Baik. Apa keempat tersebut? Yakni 4, dan ini perlu kita perhatikan, keempat perkara ini tidak terwujud kecuali bagi orang yang mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Al-awwal, yakni yang pertama yang harus ada adalah raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Ya, jangan dulu orang lain, tapi diri sendiri. Niatkan ketika menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyat, dengan memperkenalkan, memberitahukan pada dirinya berupa ibadah-ibadah. Wa iqafuha ala maqasidil amri wan nahyi, dan wa iqaf, yaitu dan tegak ibadah tersebut, yakni ala maqasidil amri wan nahyi, yakni di atas tujuan perintah dan larangan. Artinya menghilangkan kebodohan dari dirinya. Niatnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, raf'ul jahli an nafsi. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, yaitu menghilangkan kebodohan dari makhluk, dari orang lain, dari manusia. Dengan apa? Bita'limihim, mengajarkannya, wa irsyadihim, memberi petunjuk kepadanya, lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, yakni memberi petunjuk kepada mereka dengan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan dunia dan akhirat. Yakni, nah ini tugas yang kedua bagi orang yang berilmu, memberi petunjuk kepadanya apa yang tidak diketahuinya, yakni kepada orang yang tidak mengetahui. Baik, karena pahalanya besar bagi orang yang memberikan petunjuk, kalau dia dapatkan petunjuk karena sebabnya. Ya, ketika Nabi SAW mengutus yakni Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah, kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang karena sebabmu, hai Ali, maka itu lebih baik daripada unta merah. Baik. Yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya'. Menghidupkan ilmu, menjaga ilmu dari hilangnya ilmu. Jadi dari perkara yang sia-sia. Yani ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu, menghidupkan talibul ilmi, menjaganya dari kesia-siaan. Baik. Yang keempat, al-amal bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu. Maka buahnya ilmu adalah dengan beramal. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Tafadhal, ada waktu insyaallah kurang lebih 10 menit. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Pak Reza, tafadhal. Barangkali ditutup dulu, Ustaz. Nanti lanjut ini, Ustaz. Oke. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tafadhol teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Halo, aku Musa. Musa. Kasih berlihatnya. Halo. Mohon maaf, mohon tanya Pak Ustadz. Ya, monggo. Baik. Tafadhol ya, disebutkan namanya ya. Biar kita Saya Muhammad Rianto dari Kamal. Sekalian mohon maaf masih jaga ini. Mohon tanya dijelaskan dengan garis besarnya saja. Kiat-kiat khusus apa atau mungkin upaya apa ikhtiar kita saat ingin menuntut ilmu atau katakanlah semacam diantaranya mungkin mempermudah hafalan, garis besar apa supaya kita itu bisa menghafalkan atau kita belajar untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di situ. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, barakallahu fikum Pak Rianto ya. Di Kamal ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kami ya. Baik. Bagaimana kiat-kiat untuk mempermudah menuntut ilmu, terlebih lagi menghafal ilmu. Baik. Salah satunya pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama himmatul ilmi. Himmatul ilmi. Jadi punya tekad untuk menuntut ilmu. Ini salah satunya, yaitu punya himmah. Yaitu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. Untuk apa sih menuntut ilmu? Nah, ini harus ada dalam diri kita, himmah, keinginan. Ya. Baik, misalnya kita menuntut ilmu agar dimudahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi ketika ini yang diingat, maka tidak berat untuk melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Jadi seorang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Yang kedua, fawaid. Apa sih faedah menuntut ilmu? Nah, jadi faedah menuntut ilmu. Nah, ini harus kita ketahui. Sama juga kita thalabud dunya, keinginan kuat untuk mendapatkan dunia. Apa sih faedahnya kalau kita mendapatkan dunia? Ilmu pun demikian. Apa sih faedahnya menuntut ilmu? Nah, salah satunya adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian juga di antara faedahnya, orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Yani yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yani Allah angkat derajatnya. Kemudian juga banyak faedah-faedah dalam menuntut ilmu. Itu salah satunya. Kemudian juga warisan para nabi. Kalau kita mengetahui faedahnya, maka tidak berat kita menuntut ilmu. Bagaimana untuk mempermudah hafalan? Ya. Hafalan atau pemahaman? Mana yang lebih didahulukan? Karena sebagian orang ada yang lebih lebih membanggakan hafalannya daripada pemahamannya. Ya. Yani yang diutamakan adalah pemahaman. Yang penting, bukan di hafalan. Ya. Yani pemahaman dalam menuntut ilmu. Pemahaman ini yang paling utama. Makanya yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din walimhu ta'wil. Yakni siapa? Doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din, yakni faqihkan dalam urusan agama. Walimhu ta'wil, ajari tafsir. Kemudian dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan, maka Allah fakihkan, bukan hafalkan tapi fakihkan, yaitu berikan kepadanya pemahaman. Nah, kemudian setelah paham baru dihafal. Yakni hafalan ini adalah yaitu kelebihan. Dan yang wajib adalah memahami dengan pemahaman yang benar. Banyak orang hafal Al-Qur'an tapi pemahamannya tidak benar. Ya. Yakni masih berbuat apa? Waliyadzubillah, berbuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafal Al-Qur'an. Baik, pemahaman kemudian hafalan. Dan hafalan ini adalah tambahan. Ya. Baik. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.